Ganjar sendiri menjabat sejak tahun 2014, artinya sudah 2 periode dia menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Sedangkan Anies menjabat 1 periode sejak tahun 2017 lalu. Adu rapor ekonomi Ganjar versus Anies, capres yang pernah jadi gubernur. Dilansir dari Detik Finance Jakarta, Ganjar Pranowo yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah atau Jateng berakhir tahun ini, dan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, maju sebagai calon presiden 2024-2029. Kedua capres yang sempat menjadi nahkoda provinsi ini kerap menjadi perbincangan hangat publik. Ganjar sendiri menjabat sejak tahun 2014, artinya sudah 2 periode dia menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Sedangkan Anies menjabat 1 periode sejak tahun 2017 lalu. Sebagai kepala daerah, keduanya pun memiliki pengalaman untuk mengelola perekonomian wilayahnya. Patut disimak bagaimana rapor ekonomi kedua sosok ini selama menjabat? Dalam catatan detik.com dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Jakarta di tahun 2017 atau tahun pertama Anies menjabat mencapai 6,22%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya tumbuh sebesar 5,88%. Di tahun 2018, ekonomi Jakarta turun tipis dibanding dengan tahun sebelumnya menjadi 6,17%. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kembali melambat di tahun 2019. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019 sebesar 5,89%. Lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017. Berikutnya di tahun 2020 atau saat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 2,36%. Saat itu memang hampir seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali jasa kesehatan, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan. Pemulihan ekonomi Jakarta terjadi di 2021 meski masih dibayangi oleh pandemi, terutama varian Delta. Tahun 2021, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 3,56% setelah tahun sebelumnya tercatat minus. Pada tahun 2022, ekonomi Jakarta mulai membaik. Perekonomian di ibu kota tumbuh 5,25%, meski tumbuh, capaian ini masih di bawah angka pertumbuhan pra-pandemi. Sebagai perbandingan di tahun 2019 atau sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Jakarta 5,89%. Bagaimana dengan Ganjar yang memimpin Jawa Tengah 2 periode? Di awal periode menjabat, Ganjar mampu membawa perekonomian Jateng tumbuh ke 5,27% pada tahun 2014. Kemudian pada 2015 dia mampu membawa perekonomian Jawa Tengah naik tipis menjadi 5,47%. Namun, di tahun berikutnya nampaknya pertumbuhan Jawa Tengah stagnan. Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun ke 5,25%. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah stabil di angka 5,2 sampai 5,3%. Rinciannya, 2017 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,26%, lalu naik tipis di 2018 sebesar 5,3%, kemudian pada tahun 2019 kembali naik tipis di 5,36%. Sama seperti Jakarta, di tahun 2020 saat COVID-19 mengancam, ekonomi pun melemah. Di tahun tersebut, ekonomi Jawa Tengah kontraksi di level minus 2,65%. Namun, pada tahun 2021, perekonomian Jateng kembali bangkit. Meski belum normal jadi 3,32%, kemudian pada akhir 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah akhirnya kembali ke level 5%-an menjadi 5,31%. Data terakhir perekonomian Jawa Tengah masih tetap tumbuh positif pada triwulan 1, yakni 2023 sebesar 5,04%. Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy Manilet,
mengungkapkan beberapa catatan untuk Ganjar dan Anies selama memimpin daerahnya masing-masing. Pertama, Yusuf menilai figur Ganjar nampak berhasil mengelola ekonomi Jawa Tengah. Buktinya, Ganjar sampai terpilih dalam 2 periode. Artinya masyarakat cukup puas dengan kinerja Ganjar selama mengelola ekonomi Jawa Tengah. Ganjar pun dinilai menjadi sosok yang cukup berpengalaman sebagai birokrat. Yusuf juga menekankan Ganjar punya backing partai yang cukup kuat, sehingga proses politik anggaran bila dia terpilih menjadi presiden kemungkinan tidak akan sangat mulus tanpa hambatan.